Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahar Yoga dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan tentang fase kehidupan bintang. Secara garis besar, pembahasan saya pada kali ini itu terbagi menjadi 3 topik utama, yaitu apa itu bintang, siklus hidup bintang, dan jenis-jenis supernova. Topik ketiga sendiri masih berkaitan dengan topik kedua, yaitu berhubungan dengan kematian sebuah bintang yang merupakan salah satu siklus hidup bintang. Baiklah, langsung saja kita memasuki topik pertama, yaitu apa itu bintang. Jadi, apa itu bintang? Bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahaya karena adanya reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi di dalam inti bintang. Jadi seperti yang kita ketahui, bintang itu dapat memancarkan cahayanya sendiri, tidak seperti objek luar angkasa yang lainnya. Kenapa begitu? Karena di dalam inti bintang itu terjadi sebuah reaksi yang disebut dengan reaksi fusi nuklir. Apa sih reaksi fusi nuklir tersebut? Mudahnya reaksi fusi nuklir adalah peleburan atau penyatuan atom yang lebih ringan menjadi atom yang lebih berat. Contohnya, 4 atom hidrogen menjadi atom helium dengan 2 proton dan 2 neutron. Contohnya lagi, 3 atom helium menjadi atom karbon yang memiliki 6 proton dan 6 neutron. Selain menghasilkan energi dan cahaya sendiri, fusi nuklir juga berfungsi untuk menjaga atau menahan gravitasi sebuah bintang agar tidak jatuh atau menyusut lebih jauh lagi, agar sebuah bintang tidak runtuh karena gravitasinya sendiri. Baiklah, setelah kita mengetahui hal-hal fundamental yang kita perlukan dalam pembahasan kali ini, mari kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu siklus hidup bintang. Siklus hidup bintang sendiri saya bagi menjadi 3 subtopik, yaitu pertama, tahap pembentukan, yang kedua, tahap stabil, dan yang ketiga, kematian bintang. Langsung saja kita memasuki subtopik pertama, yaitu tahap pembentukan. Bintang terbentuk dari runtuhan gravitasi nebula atau kumpulan awan dan debu di luar angkasa yang hancur karena gravitasinya sendiri. Setiap nebula itu dapat menghasilkan ribuan bintang dalam satu kali runtuhan gravitasi. Ketika sebuah nebula mengalami keruntuhan gravitasi, nebula tersebut akan memanas dan menyebarkan materi-materi yang dikandungnya, yaitu awan dan gas, lalu akan berkumpul di suatu tempat awan dan gas tersebut dan membentuk sebuah cikal bakal sebuah bintang atau disebut dengan protobintang atau juga bisa disebut sebagai bayi bintang. Protobintang sendiri masih mengumpulkan awan dan debu sampai nantinya protobintang dapat melakukan reaksi fusi nuklir dan akhirnya menjadi bintang di deret utama. Selanjutnya kita akan memasuki subtopik kedua, yaitu tahap stabil. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa protobintang itu masih mengumpulkan awan dan debu sebagai bekal untuk kehidupannya sebagai bintang. Jika protobintang tidak mencapai massa minimal yang diperlukan untuk melakukan fusi nuklir, maka protobintang akan menjadi katai coklat. Mungkin ada yang bertanya, berapa sih minimal massa yang diperlukan oleh sebuah protobintang?
Minimal massa yang diperlukan itu sekitar 0,08 massa matahari atau sekitar 1,6 kali 10 pangkat 29 kilogram. Kak, untuk massa matahari sendiri itu berapa sih? Matahari sendiri kurang lebih secara perhitungan memiliki massa 1,989 kali 10 pangkat 30 kilogram. Tadi kalau protobintang tidak dapat mencapai massa yang cukup, maka akan menjadi katai coklat. Tapi jika protobintang dapat mencapai massa minimum untuk melakukan fusi nuklir, maka protobintang tersebut akan memasuki deret utama dan menjadi sebuah bintang. Selanjutnya kita akan memasuki subtopik ketiga, yaitu kematian bintang. Usia bintang tergantung pada ukuran dan massa sebuah bintang. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, fusi nuklir juga berperan dalam menjaga gravitasi sebuah bintang agar tidak runtuh. Nah, ini juga berhubungan dengan kenapa semakin besar, semakin berat sebuah bintang, itu usianya semakin cepat. Atau istilahnya lebih cepat mati. Itu karena lebih besar bintang, lebih berat bintang, maka gravitasinya juga akan semakin besar. Semakin besar gravitasi, artinya semakin banyak energi yang diperlukan dari fusi nuklir untuk menjaga gravitasi tersebut. Itulah mengapa bintang yang berukuran lebih besar itu usianya lebih cepat. Contohnya untuk bintang yang seukuran matahari kita itu usianya sekitar 10 miliar tahun. Sedangkan untuk yang ukurannya sekitar 0,1 massa matahari itu bisa sampai 12 triliun tahun. Setelah memasuki fase utama, bintang nantinya akan memasuki yang disebut fase raksasa merah. Di fase raksasa merah ini, reaksi fusi nuklir itu mulai berhenti karena mulai berkurangnya hidrogen yang akan diubah menjadi helium. Dan karena gravitasi itu tetap menarik, istilahnya ini mulai awal mula dari sebuah keruntuhan gravitasi sebuah bintang. Jadi gravitasi itu semakin menarik atau tetap menarik bintang yang tadinya kuat untuk menahan gravitasi karena adanya reaksi fusi nuklir menjadi tidak kuat. Karena tidak kuat, sebuah bintang tersebut akan mulai membesar menjadi lebih besar daripada ukuran awal mulanya. Misalnya matahari kita nanti ketika memasuki raksasa merah itu bisa berkali-kali lipat lebih besar, bahkan sampai memakan bumi kita. Nah, ketika memasuki fase raksasa merah ini, sebuah bintang itu cahayanya mulai berkurang karena reaksi fusi nuklirnya juga berkurang. Makanya disebut dengan raksasa merah karena cahayanya itu mulai bergerak menurun ke spektrum warna merah. Untuk bintang yang berukuran kecil sendiri, contohnya seperti matahari kita, itu setelah melewati fase raksasa merah akan berubah menjadi katai putih. Ketika memasuki fase katai putih ini, mulai kehabisan istilahnya. Jadi hidrogen yang ada di dalam inti sebuah bintang itu mulai habis sehingga fusi nuklirnya itu mulai tidak terjadi. Nah, setelah beberapa waktu atau mungkin bahkan beratus-ratus sampai berjuta-juta tahun,
sebuah bintang katai putih itu akan berubah menjadi katai hitam yang sama sekali tidak akan bisa dilihat oleh kita. Kenapa? Karena katai hitam sendiri sudah habis hidrogennya. Dan hidrogen yang sudah habis itu artinya tidak ada lagi reaksi fusi nuklir. Atau dengan kata lain, tidak ada lagi cahaya yang dihasilkan oleh katai hitam. Itu sebabnya kenapa katai hitam tidak bisa dilihat lagi. Kalau bintang yang berukuran kecil itu berubah menjadi katai putih dan katai hitam, bintang yang berukuran lebih besar itu akan meledak menjadi sebuah supernova yang nantinya akan menjadi bintang neutron atau lubang hitam dengan diameter kecil. Baiklah, kita sudah menyelesaikan topik kedua, yaitu siklus hidup bintang. Selanjutnya kita akan memasuki topik ketiga, yaitu jenis-jenis supernova. Seperti yang dijelaskan di kematian bintang tadi, bahwa bintang yang lebih besar dari matahari itu akan mengalami ledakan dahsyat yang disebut dengan supernova. Supernova sendiri secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu supernova tipe 2 dan tipe 1. Tapi saya rincikan di sini menjadi 4 jenis supernova. Baiklah, yang pertama kita akan mengulik tentang supernova tipe 2. Supernova tipe 2 adalah supernova yang di dalam spektrumnya, di dalam cahayanya, itu terdapat banyak hidrogen dan helium. Supernova ini biasanya tercipta dari bintang yang memiliki massa sekitar 8 sampai 15 kali massa matahari. Tinggal dikali aja, yang tadi 1,989 kali 10 pangkat 30 dikali 8 atau 15. Berapa hasilnya? Sangat-sangat besar pastinya. Dan supernova 2 ini itulah yang akan berubah atau menghasilkan bintang neutron. Bintang neutron sendiri itu sebuah bintang dengan kepadatan neutron yang sangat padat, sehingga massanya dalam sebuah perhitungan 1 sendok teh saja itu bisa mencapai 500.000 ton. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas supernova tipe 1. Supernova tipe 1 sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama supernova 1A, supernova 1B, dan supernova 1C. Baiklah, yang pertama supernova 1A. Supernova 1A itu hanya ada sedikit hidrogen dan beberapa helium di spektrumnya. Supernova ini tercipta dari sebuah sistem bintang ganda atau bintang biner yang salah satunya itu sudah menjadi katai putih dan satunya lagi sudah mulai memasuki fase raksasa merah. Jadi, ketika bintang yang memasuki fase raksasa merah itu mulai mengembang, bintang katai putih akan mengambil, akan menerima transfer, akan menyerap materi yang mulai tersebar dari bintang yang mulai memasuki fase raksasa merah. Nah, ketika material-material yang diambil tadi itu mencapai permukaan bintang katai putih, itu akan terjadi ledakan nuklir yang dahsyat sekali. Nah, ledakan nuklir itulah yang disebut dengan supernova 1A. Selanjutnya, supernova 1B itu supernova yang mengandung sedikit hidrogen serta terdapat helium dan tercipta dari bintang yang memiliki massa lebih dari 25 kali massa matahari. Untuk yang tipe C
itu kurang lebih sama, spektrumnya mengandung sangat sedikit hidrogen atau helium tercipta dari bintang dengan massa lebih dari 25 kali massa matahari. Nah, supernova 1B dan 1C ini nantinya akan menghasilkan objek luar angkasa lain yang memiliki gravitasi yang sangat kuat yang kita sebut sebagai black hole atau lubang hitam. Baiklah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.